Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpa Manik Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Teman-teman, saya merasa ya sudah bukan hal yang aneh dan baru, khususnya untuk pemain murai batu lintas pulau dan pemain murai batu nasional nih ya, dengan lomba burung murai batu penilaian sistem blok 4 juri, nominasi terbuka yang biasanya itu 24G atau 24 gantangan dan 12 gantangan. Orang bilang ini adalah primernya dan championnya lomba burung, khususnya murai batu, dengan tiket yang menurut sebagian orang itu tiketnya mahal gitu ya. Nah teman-teman, ini lumayan banyak ya dari teman-teman kita mengatakan, sayang nih Mas Handa, tiketnya itu terlalu mahal. Ada juga yang mengatakan itu, kami ini kan cuma akar rumput Mas Handa, kami itu masih pemula, hanya bisa membeli tiket murah gitu ya. Bahkan nih teman-teman ini ya juga banyak yang mengatakan, sebenarnya saya nih pengen main di situ Mas Handa, karena dirasa inilah lomba burung dengan sistem terbaik untuk menekan kecurangan ya, dan menaikkan kualitas penjurian. Tetapi gitu ya, sayangnya tiketnya mahal. Jadi yang dipermasalahkan ini soal tiket. Gitu ya teman-teman ya. Nah, melihat komentar dari teman-teman ini jiwa saya ini meronta-ronta. Ini sangat menyiksa batin saya loh teman-teman ya. Ingin rasanya itu berbuat sesuatu lah ya, agar teman-teman bisa merasakan manfaat ini semua. Lomba burung dengan kualitas penjurian yang baik, lomba tanpa teriak, lomba tanpa kecurangan, lomba yang benar-benar bisa dinikmati ya semua kalangan dengan tiket yang murah gitu ya. Wah, ini pasti banyak yang suka nih ya. Oke lah teman-teman, sebelum aku jabarkan ya bagaimana caranya, alangkah baiknya itu teman-teman bisa memahami dulu kenapa lomba yang biasanya 24G dan 12G itu kok mahal, itu kenapa gitu ya teman-teman. Jadi gini ya, karena konsep lomba ini memang dibikin mewah gitu loh ya. Tentu saja tempatnya juga itu harus bagus, tempatnya harus nyaman dan strategis. Bukan di gantangan-gantangan gitu teman-teman ya. Biasanya ini kan di kodam gitu ya, atau di lapangan tengah kota gitu ya, yang tempatnya itu bagus, nyaman dan strategis. Nah, biaya sewanya ini ya, biaya sewa lokasi ini loh teman-teman, untuk lomba ini mahal gitu ya. Untuk sewa lokasi ini harus mengeluarkan ya uang itu lebih dari 20 juta lah teman-teman ya. Setahu saya seperti itu. Ini masih sewa tempatnya aja, belum sewa apa teman, teropnya untuk gantangannya, belum pagernya, belum pedok untuk pemainnya. Itu belum, masih sewa lapangan aja udah di atas 20 juta ya, karena tempatnya yang strategis itu. Nah terus nanti kan juga gantangannya ya, pagernya, tenda untuk pemainnya, tenda untuk SPG-nya. Ini juga ini mahal teman-teman ya. Nah, harga trofi ini juga mahal teman-teman. Bukan hanya mewah ya trofinya itu, juga ini kan memang dipesan khusus ya dengan tema lomba itu. Tentu saja harganya mahal teman-teman ya. Saya ini kalau untuk ukuran trofi saya paham lah ya, karena dulunya saya memang pengrajin trofi. Di saat ada yang bikin lomba, pesan untuk sesuai dengan tema lomba itu kan harus membuat mal baru ya, harus buat cetakan baru. Buat cetakannya itu udah mahal gitu ya. Dan pokoknya intinya trofinya mahal. Beda dengan trofi-trofi yang ya mungkin trofi-trofi pasar lah,
yang gambarnya biasanya patung apa kayak itu murah teman-teman ya. Mungkin cuma 30.000, 60.000. Tapi kalau udah logam ya, walaupun sama-sama logam, kalau logam yang ini memang dicetak pasar itu lebih murah gitu loh ya. Tapi kalau sesuai dengan tema, biasanya itu kan karena jumlahnya sedikit, maka ini harganya mahal gitu ya. Nah, belum lagi nih honor juri, panitia, keamanan, perizinan gitu ya. Terus apalagi pernak-pernik lomba, konsumsi, dan lain-lain. Oh iya, ada satu lagi nih teman-teman ya, cukup mahal nih ya, SPG. Penting tidak penting, yang jelas SPG ini juga bayarannya juga cukup mahal gitu teman-teman ya. Nggak mungkin dia gratisan, tuh nggak mungkin. Tentu saja ini mengeluarkan banyak biaya ya, yang begitu besar teman-teman. Maka lomba ini tiketnya harus mahal gitu lah ya. Karena apa? Karena kelipatan keuntungan lomba inilah untuk mencukupi ini semua. Gitu ya, paham ya? Nah, teman-teman, sekarang ini kan pertanyaannya, apakah lomba seperti ini bisa dibikin dengan tiket yang murah? Gitu kan ya? Seru nih. Yang murah-murah nih banyak yang suka gitu ya. Jawabannya bisa banget. Ya. Ini kan ada beberapa tempat nih teman-teman ya sekarang nih ya kan, atau gantangan yang sudah menjalankan sistem ini dengan harga tiket yang murah. Bahkan sistem ini teman-teman bukan saja dijalankan oleh IO lokal atau orang tuh sering sebut IO independen gitu ya. Tetapi IO-IO nasional pun sudah mulai nih memakai sistem ini di beberapa tempat. Gitu ya. Teman-teman, sistem ini bisa dipakai di Latber dan Latpres. Ingat ya. Dengan nilai tiket Latber taruhlah 20.000 sampai 50.000. Untuk Latpres taruhlah 50.000 sampai 200.000. Ya. Sekarang bagaimana sih perinciannya gitu ya. Nah, teman-teman, umumnya yang menggunakan sistem ini untuk panitia lomba lah ya, yang punya gantangan. Coba ini disimak ya. Ini rata-rata, ini umumnya kalau kita pakai 24 gantangan, itu keuntungan itu diambil 7 tiket gitu ya, kalau kita pakai 24 gantangan gitu ya. Nah, untuk yang 12 gantangan diambil keuntungan itu 2 sampai 3 tiket. Itu rata-rata teman-teman yang sudah pakai sistem seperti ini, itu rata-rata ya itu tadi teman-teman, kalau pakai 24 gantangan keuntungannya ngambil di 7 tiket. Kalau 12 gantangan ngambilnya antara 2 tiket sampai 3 tiket. Nah, sekarang anggap aja ini sebagai contoh teman-teman ya, untuk yang 24 gantangan. Andaikan pendaftaran itu 20.000 ya. Keuntungannya berapa untuk panitia teman-teman? 140.000 ya. 20.000 dikalikan 7 tiket ya. Berarti berapa? 140.000 dalam satu kelas. Nah, ini kalau teman-teman punya 10 kelas, berarti Latber teman-teman itu tadi berapa keuntungannya? 1.400.000. Ya cukup lah untuk bayar juri dan perlengkapan Latber. Nah, sekarang kalau tiket 50.000, kalau 7 tiket kan, kalau diambil keuntungan 7 tiket berarti berapa teman-teman keuntungannya di setiap kelasnya nih ya? 350.000. Nah, kalau teman-teman membuat 10 kelas, ya tinggal dikalikan aja berapa keuntungannya. Ya, banyak ya. Nih, makanya teman-teman ya, lomba ini ya, sistem seperti ini dibuat ya, itu memang supaya semua yang ada itu punya keuntungan. Pemainnya dapat untung, jurinya juga dapat untung, panitia juga dapat untung. Kalau panitianya harus tekor terus ya, besok nggak ada gantangan buka teman-teman. Pengertiannya seperti itu ya. Nah,
Sekarang ini kalau pakai 12G ya. Untuk 12G usahakan minimal tiket itu 100.000. Gitu ya teman-teman ya. Biasanya nih kalau 12G keuntungan itu diambil, taruhlah 3 tiket gitu ya. Berarti berapa teman-teman? Satu kelasnya teman-teman sudah bisa mendapat keuntungan 300.000. Kalau itu 10 kelas, taruhlah tiket sama 100-an semua gitu ya. Anggap aja seperti itulah. Berarti teman-teman berapa keuntungannya? 3 juta dalam satu lapres atau latper. Itu kan mantap kan ya teman-teman ya. Nah, kalau nantinya mau bikin lomba untuk nilai mungkin agak tinggi gitu teman-teman ya, kalau kita bicara lomba loh ya. Nanti juga tiket itu menyesuaikan kemampuan kicauannya di daerahnya teman-teman masing-masing. Anggap saja nih tiket paling murah ya. Kalau di Jawa ini kan untuk cup gitu ya, kita sering dengar di Jawa itu ada cup selain komunitas ya, ada juga kan yang bikin cup dengan paling murah 220 sampai yang paling mahal tuh 1.100.000 gitu ya. Ya kita anggap aja di sini kita kasih mudah lah teman-teman ya, kita ngitungnya 500.000. Yang tiket mahalnya 5 juta gitu ya. Nah, kalau tiket 5 juta diambil keuntungan 7 tiket, berarti sudah berapa teman-teman keuntungannya? 35 juta dalam satu kelas. Banyak ya. Nah teman-teman, agar sistem ini segera terrealisasi nih ya, maka usulkan aja lah ya dengan panitia atau yang punya gantangan atau IO yang ada di daerah teman-teman sana, agar nantinya teman-teman segera bisa merasakan bagaimana sih lomba burung yang betul-betul bisa dinikmati. Lomba burung yang betul-betul menjunjung tinggi kejujuran hati nurani. Ya, tidak ada lagi kata abu-abu, tidak ada lagi yang dirugikan. Ya, sistem ini dibuat, kenapa sistem ini pakai sistem blok, kenapa harus 24 gantangan, kenapa harus 12 gantangan, ya, kenapa jurinya hanya 4. Ini sudah diperhitungkan. Maka yang paling mudahnya teman-teman ya, sistem ini dibuat untuk memberi keuntungan pada semua yang terkait ya. Satu contoh ya seperti mana panitia lomba atau IO-nya, jurinya, dan juga pesertanya. Keuntungan untuk peserta apa teman-teman? Burungnya betul-betul dipantau. Bagus tidaknya itu tadi sudah jelas ya. Dan karena ini lomba tanpa teriak, teman-teman juga bisa membandingkan dengan peserta yang lain. Terus untuk jurinya, juri itu akan kerja dengan mudah. Saya ini kan udah pengalaman jadi juri. Kalau waktu tugas kok banyak teriakan, itu sangat mengganggu. Satu mengganggu, dan itu intervensi lah ya. Seolah-olah ada kata-kata, kadang-kadang kata-kata kasar yang mengancam lah dan sebagainya. Kalau lomba seperti ini, juri itu akan lebih plong. Dia bertugas itu dia menilai burung itu sebaik-baiknya, gitu ya. Terus untuk panitia lomba ini kan jelas bisa berjalannya lomba ini kalau ada, paling tidak lah, kalau memang nggak cari untung, paling tidak baliklah modalnya gitu ya. Tapi jangan rugi. Kalau IO ini terus-terusan rugi, ya siapa yang mau nanggung rugi teman-teman ya. Terus-terusan rugi, akhirnya nggak semangat, akhirnya nggak mau bikin lomba. Terus kita mau lomba di mana? Gitu loh maksud dari sistem ini. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.